Ya, lanjut ke part kedua. Tadi sudah dibahas, kita bahas soal nomor 1, 2, dan nomor 3 di latihan berikut ya. Kita bahas dulu soal yang pertama, yaitu nomor 2. Kalau ada soal kayak gini, berarti yang terlibat hanyalah satu senyawa ya, MgOH2. Artinya, kalian nyari harga S-nya dari pH-nya saja. Kita buat yang pertama ya, nomor 2 ini harus dilihat dulu reaksi yang terjadi. Berarti kita buat reaksi yang memiliki KSP. MgOH2 ya. Diurai secara setimbang menjadi Mg2+ dan 2OH-. Kalau ini adalah S, maka ini S, ini 2S. Berarti KSP dari MgOH2 sama dengan konsentrasi Mg2+ dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Kita masukkan ini S, ini 2S pangkat 2, maka harga ini jadinya 4S pangkat 3. Nah, kalau ditanya harga KSP, berarti kita harus tahu dulu berapa S-nya. Nah, cari S-nya. Karena MgOH2 mengandung pH-nya itu adalah 9, maka dia basa ya. Berarti kita cari pOH-nya itu sama dengan 5. Berarti OH-nya berapa? 10 pangkat min 5 molar. OH- pada persamaan sebelumnya itu harganya 2S. Maka kita bisa masukkan, berarti 10 pangkat min 5 sama dengan 2S. Cari S-nya, berarti S sama dengan 10 pangkat min 5 dibagi 2. Berapa harganya? 5 kali 10 pangkat min 6 molar. Lalu setelah dapat S-nya, kita tinggal masukkan. KSP dari MgOH2 itu sama dengan 4S pangkat 3. Berarti 4 dikali 5 kali 10 pangkat 6 pangkat 3. Jadinya 4 dikali 5 pangkat 3. 125. Kali 10 pangkat min 18 kalikan. Jadinya 500 kali 10 pangkat min 18. Atau berapa? 5 kali 10 pangkat min 16. Nah, ini KSP beres. Ya. Jadi kalau satu senyawa saja, berarti OH-nya itu didapat dari pH. Dan OH- itu kalian cari S-nya dari OH-. Ya, ini contoh yang kedua. Coba kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu pengaruh dari pH dalam ion senama. Enggak, sok di-skip dulu bisa perlu ya. Kenapa yang nomor 3 itu pengaruh ion senama apa? Kita lihat. Kelarutan FeOH2 dalam larutan basa. Berarti larutan dalam larutan. Ya. Sehingga dia disebut dengan pengaruh ion senama. Nah, maka nomor 3 ini kita harus cari tahu dulu apanya pertama, KSP-nya. Ada nggak? Ternyata nggak ada. Yang ada hanyalah S saja. Berarti kita buat reaksinya. FeOH2 terurai secara setimbang menjadi ion-ionnya Fe2+ dan 2OH. Kalau ini harganya adalah S, maka ini S, ini 2S. Berarti KSP dari FeOH2 sama dengan konsentrasi Fe2+ dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Masukkan datanya, berarti ini S, ini 2S pangkat 2, jadinya 4S pangkat 3. Kenapa pasti kita cari tahu dulu KSP? Kalau soalnya tentang pengaruh ion senama, wajib kalian mengetahui harga KSP-nya. Masukin datanya nih S-nya. S-nya 2 kali 10 pangkat min 14 pangkat 3. Berarti 4 dikali 2 pangkat 3, 8 kali 10 pangkat min 42. Kalikan jadinya 32 kali 10 pangkat min 42. Nah, ini KSP-nya. Setelah dapat KSP-nya, ingat kita cari tahu larutannya.
Larutannya itu dia basa. Kenapa basa? Karena pH-nya 12 plus log 2. Maka kita cari tahu pOH-nya berapa. Berarti 2 min log 2. OH-nya berapa kalau gitu? 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Ini OH-. Maka cari OH- yang baru. Yaitu awalnya apa? 2S. 2S ditambah 2 kali 10 pangkat min 2. Anggap S-nya diabaikan. Sehingga jadinya 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Di mana harga S-nya lebih kecil dibandingkan 2 kali 10 pangkat min 2. Artinya kita dapat abaikan S-nya. Ya. Setelah kalian mengetahui konsentrasi OH- yang bertambah karena larutan basa tadi, kita buat reaksinya. KSP dari FeOH2 rumusnya menjadi konsentrasi Fe2 plus pangkat 1 dikali konsentrasi OH- pangkat 2. KSP-nya masukkan 32 kali 10 pangkat min 42. Fe-nya ada enggak? Oh, enggak ada, berarti dia S sesuai dengan data awal. OH-nya itu kita ganti menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Berarti S sama dengan 32 kali 10 pangkat min 42 dibagi 4 kali 10 pangkat min 4. Berarti S-nya sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 38 molar. Nah, itu jawabannya ya. Oke, sampai sini tanyakan nggak tentang pH? Aman? Aman, Pak. Oke, kalau aman berarti kita masuk ke konsep terakhir ya. Tentang apa konsep terakhir? Tentang prediksi endapan. Sok disisut dulu ya di situ. Oke. Nah, di dalam industri kadangkala itu suatu elektrolit itu ditambahkan bermacam-macam gitu ya. Sehingga kadang dihasilkan banyak sekali garam yang suka larut. Bagaimana kita membedakan atau memisahkan antara garam satu dengan garam yang lainnya? Maka salah satu teknik yang digunakan itu ialah teknik pengendapan. Ya, berdasarkan pada konsep dari KSP itu sendiri. Nah, dalam bab ini kita akan mengenal istilah QSP. Apa itu QSP? Itu adalah hasil kali ion. Ya. Nah, berarti ini perlu dihafalkan sama kalian. Berarti kalau ini M plus kali amin itu adalah QSP, QSP lebih kecil dibandingkan KSP. Yang terjadi apa? Yang terjadi dia itu belum jenuh dan tidak terjadi endapan. Ya. Lalu kalau QSP-nya sama dengan KSP, berarti kondisinya itu dialah tepat jenuh, tapi dia masih belum ada endapan. Hanya di soal-soal itu seringkali kalian akan menemukan istilah kondisi minimum. Berarti gunakan harga QSP sama dengan KSP. Yang ketiga ini adalah QSP-nya lebih besar dibandingkan KSP. Maka disebut dengan lewat jenuh dan akan terjadi endapan. Oke, konsep ini jangan sampai lupa karena itu sebagai konsep dasar pada bahasan kita sekarang. Kita beranjak ke soal ya. Oke. Coba perhatikan soal berikut ini ya. Ada PbCl2 itu diperoleh dari campuran antara PbNO3 dan HCl. Oke. Pertama, kita harus buat dulu reaksi yang punya KSP. PbCl2 itu kita reaksikan setimbang menjadi
Pb2 plus dan 2Cl. Ya. Maka, nah kita jangan sampai jadi KSP, tapi buat QSP-nya. Yang namanya QSP sama kayak KSP, yaitu hasil kali ion-ionnya. Oke, pangkat 2. Nah, tinggal kita masukkan. Pb2 plus dari mana dapatnya? Nah, dari sini. Ini adalah molar yang terkandung, berarti molar campuran. Berarti kita pakai ini. Kenapa 0,05? Kan PbNO3 2 ini terurai menjadi Pb2 plus dan 2NO3 min. Karena yang ionnya berhubungan itu Pb2 plus, kalian cari Pb2 plusnya. Oh, sama dia karena OF-nya sama. Masukin sini ya. Cl min dari HCl, berarti HCl terurai menjadi H plus dan Cl. Kalau ini 0,05 berarti ini 0,05 juga. Masukin sini ya. So kalikan jadinya 2, jadinya ini kuadrat ya. Jadinya 125 dikali 10 pangkat 5. Atau QSP itu sama dengan 1,25 kali 10 pangkat 5. Nah, kita bandingkan QSP dibanding dengan KSP. QSP yang kita tadi hitung itu adalah 1,25 kali 10 pangkat 5. Sedangkan KSP-nya sesuai di soal itu ada ya 6,25 kali 10 pangkat 5. Berarti QSP-nya lebih besar, lebih kecil sama dengan dibanding KSP. Lebih besar. Lebih besar. Kalau lebih besar berarti dia ngendap atau tidak? Mengendap. Mengendap. Oke, nah seperti caranya kita mengaplikasikan ya. Jadi cari dulu QSP baru banding. Oke, Pak, contoh soalnya gimana, Pak? Kalau ada kata endapan berarti pakai cara ini. Ya. Next, contoh yang berikutnya. Apa kasih 2-3 contoh lagi ya sebelum kita akhiri pelajaran hari ini. Oke, contoh yang berikutnya itu adalah kita gunakan soal nomor 2 ya. Coba nomor 2. Nah, pertanyaannya ini molar campur atau sebelum? Molar campuran atau sebelum campurkan? Sebelum, Pak. Sebelum. Karena sekian molar dicampurkan berarti akan dicampurkan. Ya. Karena dia sebelum, maka kita harus tahu dulu berapa molar campurannya. Ingat nih ya. Ini ada AgNO3 0,02 molar 200 mili. Ini ada Al2SO4 3 kali 0,05, ininya 300 mili. Ini molar sebelum. Ketika kita masukkan, maka akan bereaksi kan? Apa yang beda? Yang beda adalah volumenya. Menjadi berapa? Volumenya. Jadi 500 mili. Ya. Karena volumenya berbeda dengan awal, berarti konsentrasinya pun berbeda. Nah, langkah yang pertama kalian harus cari dulu konsentrasi campurannya. Oke? Nah, caranya bagaimana? Pertama kita cari dulu mol AgNO3 sebelum ya. Sebelum dicampurkan. Apa rumusnya? M dikali V. M-nya 0,02 dikali 200. Berapa jadinya? 4 milimol. Yang kedua, N dari Al2SO4 3 kali sebelum dicampurkan. Sama, M kali V juga. 0,05 dikali 300. Berapa jadinya? 15 milimol. 15 milimol ya. Nah, sekarang cari molar campuran. Kalau molar campuran berarti itu rumusnya mol per
V campuran. Molnya GnO3 itu adalah 4 dibagi 500. Jadinya 8 kali 10 pangkat -3, Pak. -3 molar. Yang kedua, molar dari Al2SO4 3 kali setelah. Berarti sama mol V campuran. Molnya 15 per 500. Berapa jadinya? 3 kali 10 pangkat min 2. Ya. Nah, kalian cari sekarang nih. Kita mau lihat sini. Reaksi antara kita buatkan yang punya KSP-nya ya. Berarti Ag2SO4 terurai secara setimbang dengan ion-ionnya. Ag plus dan SO4 2-. Berarti kita perlu mencari berapa konsentrasi Ag plus dan SO4 2-. Ya. Nah, karena di sini AgNO3 berarti dia terurai menjadi apa? Ag plus dan NO3 min. AgNO3-nya segini nih. Berarti Ag plusnya berapa? 8 kali 10 min 3. Sama ya, karena koefnya sama. Sekarang yang Al2SO4 3 kali terurai menjadi 2Al3 plus dan 3SO4 2-. Kalau ini 3 kali 10 pangkat min 2, ion SO4 yang senamanya itu berapa jadi? 9 kali 10 pangkat min 2. Nah, ya. Nah, tinggal kita masukkan. Ingat di sini, bukan KSP lagi yang kita cari, tapi QSP dari Ag2SO4 sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 2 dikali konsentrasi SO4 2- pangkat 1. Masukkan. Ag plusnya tadi berapa? 8 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2 dikali SO4-nya 9 kali 10 pangkat min 2. Berapa jadinya nih? 8 pangkat 2, 4. 4 kali 9? 576. 76 dikali 10 pangkat min 8. min 8. Atau ubah kita menjadi berapa? 5,76 kali kali 10 pangkat min 6. 6. Ya. Coba kita bandingkan QSP dengan KSP. QSP-nya tadi 5,76 kali 10 pangkat min 6. KSP itu 1,5 kali 10 pangkat min 5. Menurut kalian, ngendap atau tidak? Tidak. Tidak, karena KSP-nya lebih kecil dibandingkan KSP. Jadi dia tidak mengendap. Nah, gitu ya. Oke, nah sampai sini ada tanyakan nggak? Coba. Pak, perlu contoh yang lain. Oke, bisa kita coba cari contoh yang lain ya. Sok di screenshot dulu ya. Oke. Coba kita lihat soal yang lain ada nggak ya? Ada sih nomor 3 ya. Ya udah. Nomor 3 dulu ya, kita coba kerjakan. Nomor 3. So, pertama ini molar sebelum sesudah. Cek dulu. Sebelum dicampurkan. Kan ada kata direaksikan kan, berarti belum ya. Nah, berarti kalian yang pertama itu langkahnya itu mencari molarnya ya. Berarti nyari mol dulu, mol dari CaNO3 2 kali. Jadi M kali V sama dengan 0,3 dikali 200.
100. Berapa jadinya? 30 milimol. Lalu yang kedua yaitu cari mol dari NaF. Berarti sama M kali V juga ya. 0,3 dikali 0,06 dikali 200. Berapa jadinya? 12 milimol. Cari sekarang molarnya. Molar CaNO3 2 kali adalah mol per V campuran. Molnya 30. Berapa V campurannya? 300. 300. Berarti ini 10 pangkat min 1 molar. Ya. Yang kedua, molar dari NaF. Berarti mol per Vc lagi sama. 12 per 300. Berarti 4 kali 4 kali pangkat min 2. min 2. Ya. Nah, sekarang sudah ini berarti kita lihat. Apa ion pada KSP-nya? Karena KSP itu CaF2, kita buat dulu reaksinya. Menjadi Ca2 plus dan 2F. Ca2 plus. Ini kan Ca2 plus ya berarti ya. Berarti CaNO3 ini kita uraikan menjadi Ca2 plus dan 2NO3 min. Kalau CaNO3 itu 10 pangkat min 1 molar, berarti Ca2 plusnya berapa? Sama. Ya. Sekarang yang kedua NaF. Berarti dia bereaksi dengan jadinya Na plus sama F min. Berarti cari F minnya ya. Ini 4 kali 10 pangkat min 2, berarti F minnya sama. 4 kali 10 pangkat min 2. Dimasukin berarti QSP dari CaF2 itu sama dengan konsentrasi Ca2 plus dikali konsentrasi F min pangkat 2. Ca2 plusnya berapa tadi? 10 pangkat min 1. Dikali F minnya 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Berapa jadinya nih? 16 kali 10 pangkat min 4. Jadi berapa hasilnya? 16 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini QSP-nya ya. Atau 1,6 kali 10 pangkat min 4. Kita bandingkan QSP dengan KSP-nya. KSP-nya 1,6 per 1/4. KSP-nya itu 3,2 kali 10 pangkat min 11. Mana yang paling besar? QSP, KSP? QSP. Nah, berarti dia terjadi apa? Terjadi endapan. Endapan. Gitu ya caranya ya. Oke, ya Pak, kasih 2 soal lagi ya. Boleh di screenshot dulu. Oke, soal ini yang sering muncul di bulan-bulanan ya. Coba kita cek. Kita coba kerjakan soal nomor 3. Ya, 3 nih. Nah, soal nomor 3 ini, perhatikan. Dalam suatu larutan terdapat ion-ion X2+, Y2+, dan Z2+. Artinya mereka semua adalah plus 2. Muatannya sama ya. Dan konsentrasinya sama. Kalau muatannya sama, konsentrasinya sama, maka harga QSP untuk X2+, Y2+, Z2+ sama semuanya. Jadi kalian cukup mencari satu QSP. Ya. Ditambah NaOH padatan. Oke. Kalau yang ditambah itu padatan, maka volumenya tidak akan berubah, artinya tetap. Ya, gitu. Mana yang mengendap duluan? Nah, pertama kita cari dulu di sini. Berarti apa dong? Kita ambil aja sampelnya nih, KSP XOH. Terurai menjadi X2 plus tambah 2OH. Berarti QSP-nya apa? QSP dari XOH2 ini adalah konsentrasi X2 plus dibagi konsentrasi OH min pangkat 2.
Karena volumenya tetap, maka molar ini juga adalah molar dari campuran. Ya, karena V-nya tetap. Maka X2 plusnya adalah 10 pangkat min 1. Nah, OH-nya ada nggak? Oh, nggak ada. Cari OH-nya dari pH, gitu ya. Nah, pH-nya itu adalah 8. Berarti pOH-nya 6. OH-nya 10 10 pangkat pangkat min. min. Masukin sini. Jadi berapa nih? 10 pangkat min 13. Ini tuh milik siapa aja? Ini tuh bisa milik SOH2, YOH2, sama semuanya ya. Berarti ini case-nya itu sama dengan 10 pangkat min 13. Mau atas, tengah, bawah. Karena syaratnya muatan sama, konsentrasi sama. Berarti KSP-nya sama. Kita bandingkan dengan ini. Coba lebih besar, lebih kecil dibandingkan KSP. Lebih besar. KSP-nya lebih besar, lebih kecil. Kita jelas. KSP-nya lebih kecil. Lebih kecil. Kalau yang ini gimana? Lebih Lebih kecil. 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 Kalau ini gimana? Lebih besar. 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 Yang namanya mengendap, itu KSP-nya harus lebih besar dibandingkan KSP. Siapa dong kalau gitu yang mengendap? OH2. ZOH2. Nah, ini yang mengendap. Ya? Bisa dipahami? Oke? Nah, coba deh lagi ya soal ya. Setelah itu kalian boleh nanya ya. Nggak disusun dulu. Nah, kita coba cari ke soal yang sama kayak nomor 3 ini, cuma beda dikit lah ya. Oke, coba dicek nomor 5 ya. Kita ganti ininya jadi miligram. Oke, supaya ada jawaban. Nah, lihat. Dalam 1 liter terdapat campuran CuCl2, NaCl2, BaCl2. Lihat kationnya. Ini berarti Cu2+. Ini berarti Mg2+. Ini berarti Ba2+. Berarti ketiganya plus 2 sama. Cek konsentrasinya. Oh, sama juga. Berarti QSP untuk MgCO3, CuCO3, BaCO3 itu sama. Oke. Kita ambil contoh dari MgCO3 lah ya. Di MgCO3 itu setimbang dengan ionnya Mg2+ dan CO3 2-. Berarti QSP-nya berapa? QSP dari MgCO3 itu sama dengan konsentrasi Mg2+ dikali konsentrasi CO3 2-. Cari, ada nggak Mg2+-nya? Nah, ini Mg2+. Karena yang ditambahkan itu gram, berarti padatannya. Kalau padatan, berarti asumsinya volume tetap. Maka molar ini adalah molar campuran juga. Oke, dikali CO3 2-nya. Belum ada kan? Cari deh. Karena ada gram, berarti cari molar dari Na2CO3. Apa rumusnya? Gram per mr dikali 1000 per V dalam mililiter. M-nya dicari sama kita. Oke. Berarti 53 kali 10 pangkat min 3 karena miligram ya. Dibagi 106 dikali 1000 per liter berarti 1000 juga. Coret jadinya 5 setengah ini ya. 5 kali 10 pangkat min 4 molar. Masukin sini. Ini berapa jadinya? 5 kali 10 pangkat min 6. Ya, 6 ya. Nah, ini QSP. Nah, QSP ini tuh dia digunakan untuk semuanya. Karena muatan sama konsentrasinya sama. Coba dengan ini, si QSP-nya besar lebih kecil. Lebih Kecil. kecil. Lebih kecil, berarti tidak mengendap ya. Coba ini lebih besar lebih kecil.
Lebih Lebih besar. besar. Mengendap. Ini besar atau kecil? Lebih Lebih besar. besar. Nah, berarti mana yang mengendap? CuCO3 dan CuCO3 BH3. sama BCO3. Nah, betul. Ya, seperti itu cara menjawab ya. Oke, so akan tanyakan nggak nih 10 menit terakhir? Boleh tanyakan. Oke. Kalau nggak ada, jadi minggu depan kalau bukan paralel berarti kita sesuai dengan jadwal ya. Kalau paralel berarti kita akan bahas KSP soal-soal ya. Nah, oke, jadi sekarang sudah kita bahas pengaruh ion senama, pengaruh pH sama memprediksikan endapan. Kalian tinggal baca konsep-konsep yang adanya. Oke. Nah, untuk kalian tugas Bapak akan berikan waktu selama seminggu. Kerjakan ya. Pertama, sok langsung di screenshot ya supaya nggak hilang. Oke, pertama kalian ya kerjakan soal nomor 3 dan 4. So, SS dulu ya. Ini buat ion senamanya. Ya. Lalu soal ketiga. Oke. Kerjakan soal nomor 5. So, SS dulu. Terus soal keempat, kerjakan soal nomor 4. So, oke. Soal kelima, kerjakan soal nomor 15. Oke. Soal berikutnya soal nomor 10. Udah ya. 6 soal dikerjakan, batas waktu paling lambat minggu depan hari Rabu jam 12 malam. Dikumpulkan di GCR, harus sistematis cara mengerjakan ya. Oke, nah, silakan untuk mengerjakan ya. Boleh kalian nyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke, ada waktu yang lagi. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah rabbil alamin ya. Semoga manfaat apa yang Bapak kerjakan sama kalian, dan itu adalah tanda di mana bab KSP telah berakhir gitu ya. Tinggal kalian latihan soal dan soal lagi dan kumpulkan. Dan buat tugas jangan sampai diingkekeun, diskusi nanti ya. Oke, segera laksanakan. Oke, buat yang belum absen silakan absen dulu ya. Kita akhiri saja pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Sekali lagi ya. Dan ada waktu sampai jam 11.30 untuk mengerjakan soal tadi. Kalau belum beres ya nggak apa-apa karena waktunya sampai pada hari Rabu jam 12 siang. 12 malam ya. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih banyak atas perhatian kalian dan mohon maaf kesalahan Bapak ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, dulu ya. Makasih Oke, Pak. Sadira Pak. silakan. Atara, oke, Aleta, Ananda Hanifa, Alifa, Maisa, yo, Joy, Dimas, Makasih, Pak. yo, Makasih, Fariza, Pak. Haris, yo, Akmal, Rafli,
Naila, Sofi, Gilang, Raihan, Faza, Kathleen, Afida, Joshua, Faik, Pak. Fikran, Aiska, Pak. Nasifa, Elisa, Kasih Pak. Zafran, Nabila, Pak. Natasha, Naya. Kasih Pak. Oke, Faik, kameranya aktif, Faik. Faik, hadir. Nah, Faik, hadir, Faik. Nah, tidur mungkin ya? Ya udah. Yuk, Faza sama Fariza. Silakan. Makasih, Pak.